Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. USM News kembali hadir menjumpai Anda. Beragam informasi menarik akan kami sajikan untuk Anda selama 30 menit ke depan. Bersama saya, Lionel Atta, dan berikut USM News selengkapnya. Baru-baru ini, Universitas Semarang menjalin kerjasama strategis dengan Balai Besar Penangkapan Ikan. Penandatanganan kerjasama ini diharapkan mampu menghadirkan solusi berbasis teknologi bagi nelayan, sekaligus peluang kolaborasi riset dan magang mahasiswa di lapangan. Wakil Rektor 3 USM Dr. April Firmandaru menyampaikan bahwa USM memiliki keunggulan dalam pengembangan sistem teknologi informasi yang dikerjakan secara mandiri oleh Civitas Akademika, termasuk mahasiswa magang dan tenaga IT lulusan kampus tersebut. Menurutnya, tidak banyak perguruan tinggi yang mampu mengembangkan sistem IT secara internal. Kemampuan ini menjadi modal penting bagi USM untuk memberikan kontribusi nyata kepada mitra kerjasama termasuk BPPI. Sebagai langkah awal, kedua pihak akan menetapkan wilayah percontohan atau pilot project di Jawa Tengah, tepatnya di 5 kampung nelayan merah putih yang telah dibangun. Wilayah tersebut akan dijadikan living laboratory, tempat penerapan inovasi teknologi secara langsung di tengah masyarakat. Melalui kemitraan ini, USM akan menghadirkan kontribusi pemikiran, program magang mahasiswa, hingga kolaborasi penelitian dosen yang dapat memberikan nilai tambah bagi BPPI. Kerjasama antara USM dengan BPPI ini termasuk tanggung jawab USM untuk memberi dampak juga bagi masyarakat. Bahwa universitas itu tidak hanya menjadi menara gading yang hanya mengajarkan teori-teori saja di perguruan tinggi, tetapi juga bisa memberi dampak. Dengan kerjasama ini diharapkan USM bisa memberikan warna bagi BPPI, juga sebaliknya dari BPPI juga bisa memberikan hal-hal praktis di dunia nyata bagi mahasiswa USM, sehingga mahasiswa USM itu tidak hanya memahami materi-materi yang terkait dengan teoritis saja, tetapi dunia nyata seperti apa. Pada kerjasama ini, mahasiswa tidak hanya belajar secara teori di laboratorium, tetapi juga mendapatkan pengalaman langsung di dunia kerja. Praktisi dari BPPI juga akan dilibatkan sebagai narasumber agar pembelajaran menjadi lebih aplikatif. Pelaksana tugas Kepala Balai Besar Penangkapan Ikan Umar Soleh menyebut, inovasi yang dihasilkan USM memiliki potensi besar untuk diterapkan di masyarakat, khususnya bagi nelayan di Indonesia. Lagi adalah bagaimana kita sama-sama mengupayakan masyarakat khususnya nelayan yang ada di Jawa Tengah maupun di seluruh Indonesia ini harus ada sentuhan penerapan teknologi sehingga mereka dapat melaut dengan aman, melaut dengan efektif, melaut dengan efisien, sehingga untung mereka dapat diterima dengan baik sehingga kesejahteraannya meningkat. USM sebagai salah satu lembaga pendidikan yang menyediakan itu semua, kami sangat senang bisa bekerjasama karena kami sadari tidak semua yang ada di BPPI ini bisa kami sampaikan kepada masyarakat. Justru dari inovasi-inovasi di USM ini bisa kita dorong untuk bisa diimplementasikan di tingkat masyarakat. Kerjasama ini diharapkan mampu memperkuat sinergi antara perguruan tinggi dan pemerintah dalam mendorong pengembangan teknologi terapan, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir secara berkelanjutan. Dalam Forum Indonesia Economic Outlook 2026 di Jakarta, Presiden menyatakan strategi ekonomi berdikasi bukan sekedar slogan, melainkan langkah konkret untuk memastikan seluruh kekayaan negara dikelola sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah dalam membangun ekonomi nasional yang kuat dan mandiri. Di hadapan para pelaku ekonomi dan pemangku kebijakan, Presiden menekankan bahwa cita-cita Indonesia menjadi negara maju harus dibangun dengan sikap realistis dan strategi terukur. Seluruh kekayaan dan sumber daya alam Indonesia harus dijaga, dikelola, dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat. Presiden juga menegaskan bahwa penguatan ekonomi harus dimulai dari dalam negeri dengan membangun kemandirian dan daya saing nasional. Kita punya cita-cita tinggi, tapi kita punya sikap yang realistis. Yang penting bagi kita adalah
kita harus menjaga dan mengelola seluruh kekayaan negara, seluruh sumber daya alam kita, dan kita kelola, kita jaga, dan kita pergunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Itu tujuan kita. Dan itu yang saya sebagai kepala pemerintah, sebagai kepala negara, saya bertekad untuk melaksanakan. Dari sisi indikator ekonomi, Presiden mengungkapkan bahwa kebijakan yang dijalankan dalam 1 tahun terakhir mulai menunjukkan dampak nyata. Pemerintah mencatat adanya tren penurunan angka kemiskinan dan pengangguran terbuka, peningkatan jumlah masyarakat bekerja, serta perbaikan rasio Gini. Strategi ekonomi berdikari menurut Presiden menjadi arah kebijakan konkret yang bertumpu pada kekuatan nasional, pemerataan kesejahteraan, serta keberanian mengambil keputusan strategis demi masa depan Indonesia. Masyarakat dihimbau waspada namun tidak panik menyikapi potensi penyebaran virus Nipah. Langkah pencegahan mandiri seperti mencuci bersih buah-buahan menjadi kunci utama untuk menekan risiko penularan. Attack your lungs first. It attacks your brain. Ancaman virus Nipah kini menjadi perhatian serius di sektor kesehatan masyarakat sebagai salah satu penyakit zoonosis. Virus ini diketahui dapat berpindah dari hewan ke manusia, terutama melalui kontak langsung dengan kelelawar pemakan buah maupun hewan ternak seperti babi yang telah terinfeksi. Damage begins before warning signs appear. Kontaminasi pada makanan menjadi salah satu jalur penularan yang paling rawan. Oleh karena itu, mencuci buah sebelum dimakan bukan lagi sekedar kebiasaan, melainkan kewajiban untuk memastikan tidak ada sisa cairan tubuh hewan terinfeksi yang menempel pada kulit buah. Gejala yang ditimbulkan oleh virus ini cukup beragam, mulai dari demam tinggi, sakit kepala, hingga gangguan pernapasan akut. Pada kondisi yang lebih parah, virus Nipah dapat menyebabkan ensefalitis atau peradangan otak yang berakibat fatal bagi penderitanya. Instansi kesehatan terkait mengingatkan agar warga tetap disiplin dalam menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Selain mencuci makanan, masyarakat juga diminta untuk segera melakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan jika mengalami gejala serupa usai berinteraksi dengan hewan. Upaya preventif secara mandiri di tingkat rumah tangga dianggap sebagai kunci utama untuk menekan resiko masuknya virus ini ke lingkungan permukiman. Hingga saat ini, pemantauan terus dilakukan guna memastikan tidak ada lonjakan kasus yang signifikan di tengah masyarakat. Kegiatan pagi hari digelar sederhana dengan gelar doa bersama dan tausiah yang diikuti oleh seluruh karyawan dan karyawati Perum Perhutani KPA Purwodadi. Mereka bersama-sama berdoa dan mendengarkan tausiah sebagai simbol akan datangnya bulan suci Ramadan 1447 Hijriah. Momentum ini untuk refleksi, bersyukur, serta menjalin komunikasi agar dapat terus menjaga integritas, kesehatan, dan profesionalisme dalam mendukung visi dan misi perusahaan. Administrator Perhutani KPH Purwodadi Untoro menyampaikan, kegiatan doa bersama ini sekaligus mempersiapkan diri dalam memasuki bulan Ramadan, guna meningkatkan rasa syukur, keimanan, dan ketakwaan untuk kelancaran kesehatan, keamanan, ketenangan, dan keselamatan di tiap aktivitas dimanapun berada. Untoro menambahkan, kegiatan ini juga bagian dari upaya Perhutani KPH Purwodadi dalam menjaga kekompakan dan penguatan insan rimbawan, menanamkan pribadi yang bertanggung jawab dunia dan akhirat, memiliki jiwa semangat etos kerja yang tangguh dan peka dalam menghadapi berbagai tantangan perkembangan zaman. Sementara itu, Kiai Ahmad Mujib Uwama mengajak untuk menjadikan bulan Ramadan nanti menjadi bulan yang penuh berkah untuk kita semua. Dalam rangka pembinaan SDM menghadapi Ramadan tahun 2020. Ramadan karyawan tetap berjalan seperti biasa, libur hanya pada waktu-waktu tertentu, hanya jam kerjanya yang mungkin disesuaikan. Yang tadinya berangkat jam 7, berangkat jam 8, yang selesainya di jam 4, selesai jam 3. Harapannya bulan Ramadan ini tidak mengurangi produktivitas karyawan, tetap bekerja seperti biasa dan bahkan mungkin lebih baik lagi karena ada nilai-nilai religius yang bisa dilakukan di bulan Ramadan.
Sementara itu, Kiai Ahmad Mujib menyampaikan terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Perhutani KPH Purwodadi. Semoga Perhutani semakin maju, terjaga keharmonisan dan profesionalisme dalam bekerja dan ibadah. Tanggul Sungai Tuntang yang jebol pada Senin sore kemarin mulai diperbaiki. Sejumlah alat berat sudah melakukan aktivitas di lokasi jebolan tanggul. Sementara petugas BBWS Pemali Juwana keluhkan banyaknya warga di lokasi sehingga mengganggu aktivitas perbaikan. Tanggul Sungai Tuntang di Desa Tinanding, Gerobokan, Jawa Tengah yang jebol pada Senin sore kemarin mulai diperbaiki. Sejumlah alat berat di 2 titik jebolan tanggul tampak mulai beraktivitas di sekitar jebolan tanggul. Puluhan pekerja tampak membongkar bambu dan kayu keluku yang disiapkan untuk memperbaiki tanggul tersebut. Jika kondisi cuaca membaik, target perbaikan tanggul diperkirakan selesai pada sepekan. Banyaknya warga yang datang dan mendekati sekitar lokasi perbaikan tanggul dikeluhkan petugas perbaikan tanggul. Pasalnya banyaknya warga yang lalu lalang mengganggu proses perbaikan. 5, baru 5 Pak. Yang sana 2, yang satu jebolan, yang satunya lagi kan 2 alat berat. Berarti 7 alat berat nih. Lagi ini cari timbunan dulu Pak. Pembersihan lahan. Cepatnya Pak. Kita di deadline 4 hari. Deadline dari Gubernur Jateng kemarin. Kopior Pak jurnalis kopior Pak, karena kita terkendala dengan suasana. Aku mohon bantuan dengan malah harusnya kabel-kabel ini segera ditertibkan juga, ini ganggu aktivitas. Mas, lihat apa tuh? Kayak apa banjirnya, kayak apa tanggulnya, sebelumnya itu kok. Kita kan cuma lihatnya dari TV aja. Gitu, ini penasaran gitu. Ya, kayaknya aman-aman aja kok Mas. Ya. 2 tanggul Sungai Tuntang yang jebol total panjang mencapai 50 meter lebih, mengakibatkan jalan nasional di Desa Tinanding, Gerobokan, Jawa Tengah putus total sejak Senin sore kemarin. Akibatnya jalur Semarang Purwodadi dialihkan melalui Demak dan jalur alternatif lain. Seorang anak perempuan berinisial SA, 13 tahun, warga Desa Batursari, Kecamatan Meranggen, Kabupaten Demak, Jawa Tengah, ditemukan meninggal dunia, diduga akibat gantung diri Kamis malam. Polisi memastikan tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban. Peristiwa memilukan ini terjadi di Desa Batursari, Kecamatan Meranggen, Demak pada Kamis 12 Februari 2026 malam. Korban berinisial SA yang masih duduk di bangku sekolah dasar ditemukan ibunya dalam kondisi tergantung di pintu bagian dalam rumah. Menurut warga sekitar, mendengar teriakan histeris dari ibu korban. Saat didatangi, korban sudah dalam kondisi terbaring di lantai dan kemudian segera dibawa ke rumah sakit. Namun, nyawa korban tidak tertolong. Sementara itu, polisi menemukan adanya tangkapan layar pesan WhatsApp korban yang diduga makian kasar dari ibunya. Terkait tangkapan layar pesan WhatsApp tersebut, Kasat Reskrim Polres Demak Ibtu Anggah Mardwi membenarkan adanya pesan tersebut. Namun pihaknya belum bisa menyimpulkan terkait pesan WhatsApp tersebut sebagai pemicu korban bunuh diri. Dari hasil pemeriksaan medis, tidak menemukan adanya tanda kekerasan pada tubuh korban. Dari hasil visum, korban diduga meninggal akibat mati lemas karena gangguan pernafasan. Karena tidak ditemukan unsur pidana, pihak kepolisian menghentikan penyidikan dan menyerahkan jenazah kepada keluarga untuk dimakamkan di Kecamatan Karangawet. Terus lubang biru pada kuku jari tangan dan kaki, terus keluarnya cairan gitu. Itu kalau dari berdasarkan keterangan dari beliau, kriteria itu akibat karena penyumbatan cairan sampai habis gitu. Jadi ya, saya mohon bantuannya sudah berdasarkan hasil pemeriksaan rumah sakit juga dan hasil cek TKP dari teman-teman Polres dan Polres. Jadi minta tolong untuk tidak ada kabar yang kirim lagi dan diluruskan. Kita semua kan di sini ikhtiar semua untuk dapat sebuah faktanya seperti apa, karena kan sebelumnya kabarnya terlalu liar gitu. Peristiwa ini menjadi pengingat pentingnya perhatian terhadap kesehatan mental anak dan remaja. Aparat menghimbau masyarakat untuk tidak mudah mempercayai informasi yang belum terverifikasi, serta memberikan ruang dukungan dan pendampingan bagi keluarga yang tengah berduka. Dari Demak, Eni Ayu Lestari, USM TV. Pemirsa, penjualan TV di Amerika Serikat seperti juga penjualan smartphone beberapa tahun terakhir relatif stagnan. Pengguna umumnya semakin jarang memperbarui barang elektronik,
terutama karena tak melihat perubahan signifikan dalam generasi terkini produk tersebut. Tapi teknologi kecerdasan buatan bisa mengubah ini. Selengkapnya dilaporkan tim VOA dari Washington, D.C. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Saksikan terus USM News hanya di USM TV. Saya Leonel Atta dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Produsen elektronik Korea Selatan, LG, meluncurkan TV transparan nirkabel dengan fungsi ganda. You can see it's in transparency mode right now, right behind me, but as soon as I press the button, you can see the black screen raise and it turns into a traditional OLED TV. And so when you're watching movies on Netflix or watching TV shows, this is how you would enjoy it. Satu fitur baru yang juga disertakan adalah chatbot berbasis kecerdasan buatan atau AI yang responsif terhadap perintah dan pertanyaan lisan. AI chatbot is our kind of way of trying to help the user resolve issues quickly. And so typically consumers, when they had an issue, they would call customer service, hang on the line for 10-15 minutes, and finally when they get a hold of someone, they would ask a question. So it was a pretty tedious process. But now we know what the most commonly asked questions are working with the customer service department, whether that's how do I connect to the internet, or how do I connect peripheral devices. So we input all of that information into the TV, so now the user can quickly resolve issues on their own without having to rely on customer service. AI juga menjadi salah satu fitur andalan bagi produsen Korea Selatan lainnya, Samsung. Vision AI for us, it's really about being a companion for you and not just having a TV to watch. It's really about how the TV and the screen can be personalized and incorporated into your everyday life. We have so many features that we're building into our TVs that can actually help your day-to-day. For example, we have Samsung Food that can recommend recipes. Bila melihat adegan makan malam misalnya, pengguna bisa menanyakan apa makanan yang dihidangkan, lalu mencari resepnya. Sebelumnya, produsen smartphone juga berlomba-lomba mengembangkan fitur baru berbasis kecerdasan buatan. Dan ini sekarang sedang dikembangkan untuk televisi, terutama televisi yang bisa menjadi pusat kendali bagi sebuah rumah pintar. One thing is clear from the companies who are creating the AI technology is it needs to be holistic across many different platforms, many different devices. It has to learn about you, and it can only do that if it's interacting with you in multiple places. Beragam fitur ini bisa mendongkrak kembali penjualan TV. One of the things that we in the US and North America and broadly have been struggling with is a lot of people bought tech products during the pandemic, and they don't replace those products every single year. So we've seen declining sales in the US in particular for the past 3 years. 2025 is the year we think that turns around, and we're actually forecasting a return to growth, and that's because consumers are starting to replace those tech products that they purchased during the pandemic. Satu kendala bagi penjualan, TV berbasis AI tercanggih masih berharga premium. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA.